Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Investasi Aktiva Tetap. Sebelumnya, saya Rena Agustina, NIM 2020-110-23, sebagai moderator. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Muhammad Faktuh Rohman, dengan NIM 2017-111-24. Ada Ahmad Prayogo, 2019-1149. Windy Sindiana, 2020-110-21. Elina Agustina, 2020-110-23. Rika Ayuning Tias 2020-110-25 dan Desi Medrianti 2020-110-25. Yang terakhir ada Tri Maulana Anjas Kusuma NIM 2020-110-65. Perputaran dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap. Perputaran dana yang tertanam pada aktiva lancar dan aktiva tetap berbeda, yaitu investasi dalam aktiva lancar diharapkan akan dapat diterima kembali dalam waktu dekat dan secara sekaligus, yaitu dalam waktu 1 hari, 1 minggu, atau paling lama 1 tahun. Sebaliknya, investasi dalam mesin, bangunan-bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya, dana yang tertanam di dalamnya akan diterima kembali keseluruhannya oleh perusahaan dalam waktu beberapa tahun dan kembalinya secara berangsur-angsur melalui depresiasi. Jumlah dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap tidak sama jumlahnya selama periode investasi atau selama umur penggunaan aktiva tetap tersebut. Jumlah dana yang terikat dalam aktiva tetap akan berangsur-angsur berkurang sesuai dengan metode depresiasi yang digunakan. Apabila digunakan straight line method dengan persentase tetap dari harga beli. Perjalanan dari dana yang tertanam dalam aktiva tetap secara individual. Capital budgeting. Capital budgeting adalah keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun dikatakan. Batas jangka waktu 1 tahun tersebut tidaklah mutlak. Termasuk dalam golongan pengeluaran dana ini ialah pengeluaran dana untuk pembelian aktiva tetap atau planned investment, yaitu tanah, bangunan-bangunan, mesin-mesin, dan peralatan lainnya. Demikian pula pengeluaran dana untuk proyek advertensi jangka panjang. Penelitian dan pengembangan termasuk juga dalam golongan capital budgeting expenditures. Capital budgeting mempunyai arti yang sangat penting bagi perusahaan karena satu, dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Ini berarti bahwa perusahaan harus menunggu selama waktu yang panjang atau lama sampai keseluruhan dana yang tertanam dapat diperoleh kembali oleh perusahaan. Ini akan berpengaruh bagi penyediaan dana untuk keperluan lain. Dua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. 3. Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Jumlah dana yang besar itu mungkin tidak dapat diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau mungkin tidak dapat diperoleh sekaligus. Berhubung dengan itu, maka sebelumnya harus dibuat rencana yang hati-hati dan teliti. 4. Kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. Kesalahan dalam pengambilan keputusan di bidang ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian. Usul-unsur investasi dalam pemilihan alternatif. 1. Investasi penggantian adalah yang paling sederhana. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari keputusan mengenai investasi penggantian dapat diperhitungkan dengan lebih mudah. Misalnya suatu aktiva yang sudah wear out atau usang obsolete yang harus diganti dengan aktiva baru kalau produksi akan tetap dilanjutkan. 2. Investasi penambahan kapasitas sering juga bersifat investasi penggantian. Misalnya mesin yang sudah tua yang tidak efisien akan diganti dengan mesin baru yang lebih besar kapasitasnya dan lebih efisien. Dengan sendirinya tingkat ketidakpastiannya pada investasi penambahan kapasitas lebih besar daripada investasi penggantian. 3. Golongan investasi yang ketiga ialah investasi untuk menghasilkan produk baru, di samping tetap menghasilkan produk yang telah diproduksi pada waktu itu. Karena itu menyangkut produk baru, maka investasi ini juga mempunyai tingkat ketidakpastian yang besar.
4. Termasuk dalam golongan investasi lain-lain ialah unsur-unsur investasi yang tidak termasuk dalam ketiga golongan tersebut. Misalnya investasi untuk pemasangan alat pemanas heater, alat pendingin air conditioner, pemasangan sistem musik dimaksudkan untuk dapat meningkatkan moral pada karyawan. Cash flow. Berbagai cara penilaian usulan investasi didasarkan pada aliran kas. Cash flow yaitu untuk dapat menghasilkan keuntungan tambahan harus mempunyai kas untuk ditambahkan kembali. Kita dapat mengetahui bahwa keuntungan yang dilaporkan dalam buku belum pasti dalam bentuk kas, sehingga dengan demikian jumlah kas yang ada dalam perusahaan belum tentu masuk dengan jumlah keuntungan yang dilaporkan buku. Setiap usulan pengeluaran modal kapital ekspeditur selalu mengandung dua macam aliran cash flow, yaitu 1. Aliran kas keluar neto, net outflow of cash, yaitu diperlukan untuk investasi baru. 2. Aliran kas masuk neto tahunan, net annual inflow of cash, yaitu sebagai hasil dari investasi baru tersebut. Sering pula disebut dengan net cash praksis atau cukup dengan investasi istilah praksis. Contoh, suatu perusahaan mempunyai rencana untuk membeli sebuah mesin baru untuk menggantikan sebuah mesin lama yang dianggap sudah tidak efisien lagi. Harga mesin baru beserta biaya pemasangan sebesar 60.000 dengan taksiran umur penggunaan 3 tahun. Mesin lama yang masih mempunyai umur penggunaan 3 tahun lagi. Kalau dijual pada waktu ini, harga sesuai dengan harga bukunya yaitu 15.000. Kalau mesin lama dijual yang digantikan dengan mesin baru, maka jumlah investasi tambahan atau aliran kas keluar neto atau net cash outlay untuk proyek investasi tersebut adalah sebesar 45.000, yaitu harga beli mesin beserta biaya pemasangan 60.000 dikurangi dengan hasil penjualan mesin lama 15.000. Penggantian mesin lama dengan mesin baru tersebut diharapkan akan dapat menghemat biaya-biaya tenaga kerja, material, dan biaya reparasi cash saving setiap tahunnya sebesar 27.500 sebelum pajak. Pajak penghasilan ditetapkan 40%. Berdasarkan data tersebut, kita dapat menyusun dua macam perhitungan, yaitu atas dasar accruing atau accrual basis dan yang lainnya atas dasar cash flow. Jawaban: perhitungan keuntungan menurut buku dan perhitungan cash flow. Uraian: penghematan biaya untuk tenaga kerja, material, dan biaya reparasi. Untuk dasar akunting Rp27.500. Untuk dasar cash flow sama Rp27.500. Depresiasi mesin baru Rp20.000 dikurangi depresiasi mesin lama Rp5.000. Untuk dasar akunting mendapatkan tambahan depresiasi yaitu Rp15.000. Kenaikan taxable income atau keuntungan yang dikenakan pajak. Untuk dasar akunting Rp12.500. Kenaikan pajak penghasilan 40%. Dasar akunting Rp5.000 dan dasar cash flow sama yaitu Rp5.000. Kenaikan keuntungan neto sesudah pajak. Untuk dasar akunting Rp7.500. Kenaikan cash inflows atau profit. Dasar cash flow Rp22.500. Tambahan net cash inflows setiap tahunnya sebesar Rp22.500 adalah sama besarnya dengan keuntungan neto sesudah pajak atau Rp7.500. Tambahan depresiasi Rp15.000. Tambahan cash flow selama 3 tahun yaitu selama umur penggunaan mesin baru adalah 3 kali
Rp22.500, sama dengan Rp67.500. Pola cash flow dari proyek investasi penggantian tersebut adalah sebagai berikut. Investasi tambahan atau cash outlay Rp45.000. Di tahun pertama, aliran kas masuk neto atau net cash inflow adalah Rp22.500. Begitupun di tahun kedua dan ketiga. Metode payback period atau periode payback adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto cash flow. Dengan demikian, payback period dari suatu investasi menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Apabila proses setiap tahunnya sama jumlahnya, maka payback periode dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi dengan proses tahunan. Dari contoh di atas, dapat dihitung payback periodnya seperti di bawah ini. Jumlah investasi adalah 45.000, jumlah proses tahunan adalah 22.500, payback periodnya adalah 45.000 dibagi 22.500 dikali 1 tahun sama dengan 2 tahun. Ini berarti bahwa dana yang tertanam dalam aktiva tersebut sebesar 45.000 sudah akan dapat diperoleh kembali seluruhnya dalam waktu 2 tahun. Sesudah payback period dapat dihitung, maka tahap berikutnya ialah membandingkan payback period dari investasi yang diusulkan itu dengan maksimum payback period yang dapat diterima. Dalam contoh tersebut di atas, apabila perusahaan telah menetapkan periode maksimum 3 tahun, maka unsur investasi penggantian mesin lama dengan mesin baru dapat diterima karena payback period dari investasi yang diusulkan tersebut 2 tahun tidak melebihi periode payback maksimum. Metode ini dapat banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan, tetap di lain pihak metode ini mempunyai kelemahan-kelemahan prinsipil sebagai berikut. 1. Metode ini mengabaikan penerimaan investasi atau roket yang diperoleh sesudah payback period tercapai. Oleh karenanya, kriteria ini bukan alat pengukur profitability, tetapi alat pengukur rapidity atau kecepatan kembalinya dana. Metode ini juga mengabaikan time value of money atau nilai waktu uang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.